Wahai engkau jiwa yang telah dipilih secara khusus oleh Sang Pencipta, dengarkan dengan saksama. Pada detik ini, bukan esok atau nanti, Tuhan sedang menyampaikan pesan langsung ke dalam relung hatimu yang terdalam. Ini bukan sekadar kalimat yang lewat begitu saja tanpa makna. Ini bukan sekadar ucapan biasa yang bisa kamu dengar lalu dilupakan begitu saja. Ini adalah undangan surgawi. Sebuah panggilan agung yang datang dari sumber segala keberadaan. Ia penuh kekuatan, syarat dengan makna kudus dan membawa misi yang sangat penting bagi kehidupanmu. Tuhan sedang mengetuk pintu hatimu. Ia tidak datang dengan paksa, tapi dengan kelembutan yang tak bisa diabaikan. Ia memanggilmu untuk masuk ke dalam sebuah perjanjian, bukan sembarang perjanjian, melainkan sebuah janji kekayaan yang suci, kudus dan sangat personal. Perjanjian ini bukan ditujukan untuk sembarang orang, ini hanya untukmu. Ya, hanya untukmu. Namamu telah terukir dalam rancangan agung itu sejak lama. Perjanjian ini melampaui batas materi. Ini bukan sekadar tentang harta dunia, melainkan tentang hidup yang berkelimpahan secara menyeluruh, dalam batin, dalam hubungan, dalam kedamaian, dan dalam tujuan hidup. Ini tentang keberadaan yang seutuhnya. Tuhan ingin memberimu kehidupan yang jauh melebihi apa yang bisa kamu bayangkan. Kehidupan yang tidak hanya cukup tetapi penuh. Penuh dengan terang, penuh dengan kasih, dan penuh dengan arah yang jelas. Inilah momen yang kudus, momen yang hanya datang sekali, dan tak akan pernah terulang. Kesempatan ini bukan sembarang langkah. Ini adalah langkah yang akan menentukan arah masa depanmu. Dan Tuhan menyapamu dengan suaranya yang lembut namun tegas. Aku ingin engkau hidup dalam kelimpahan. Semua telah kusiapkan, sekarang tinggal engkau yang harus meraihnya. Jangan biarkan keraguan menahanmu. Keraguan adalah kabut yang menutupi cahaya. Ia membuatmu bimbang, ragu, dan akhirnya kehilangan. Dan jika kamu memilih untuk menunda, ketahuilah bahwa penundaan adalah bentuk penolakan yang halus namun nyata. Jangan menutup hatimu hari ini, sebab menutup hatimu sama saja dengan menutup pintu takdir yang telah Tuhan sediakan bagimu. Saat ini seluruh semesta sedang bergerak. Gelombangnya terasa nyata bagi mereka yang peka. Getarannya menyentuh setiap bagian hidup yang siap berubah. Ini bukan momen untuk diam. Ini adalah momentum, dan momentum tidak akan menunggu siapapun. Kamu sedang berdiri tepat di ambang pintu transformasi besar. Dari keterbatasan menuju kelimpahan, dari doa-doa malam, yang penuh air mata menjadi jawaban nyata yang hadir dengan penuh keajaiban. Tapi semua ini hanya bergantung pada satu hal. Apakah engkau bersedia mengatakan ya? Ambillah waktu sejenak, diamlah, hentikan semua distraksi. Sebelum kita melangkah lebih jauh, izinkan aku menyampaikan rasa terima kasih yang mendalam. Untuk kalian semua yang telah menemani perjalanan ini, yang dengan setia mendukung dan menjadi bagian dari channel ini, aku ucapkan terima kasih yang tak terhingga. Tanpa kehadiran dan cinta kalian, semua ini takkan ada artinya. Setiap langganan yang kalian klik, setiap jempol yang kalian naikkan, dan setiap komentar yang kalian tuliskan dengan tulus adalah bahan bakar semangat bagi perjalanan ini. Kalian adalah bagian dari perjalanan ilahi ini. Dan untuk itu aku undang kalian semua untuk meninggalkan komentar dengan angka 99. Angka simbolik yang akan memperkuat koneksi spiritual, membuka gerbang pemahaman baru, dan mengirimkan gelombang energi positif ke semesta. Ini adalah langkah kecil yang membuka jalan besar. Dengan melakukannya, kamu sedang menyatakan kesiapan untuk menutup babak lama dalam hidupmu, untuk menutup pintu masa lalu yang penuh luka, dan membuka pintu baru yang penuh cahaya. Sebuah babak baru yang ditulis oleh tangan Tuhan sendiri. Sebuah bab yang penuh dengan pemulihan, pertumbuhan, dan kemuliaan. Tuhan sedang menanti. Tuhan sedang memanggilmu dengan suara penuh kasih. Dan hanya mereka yang memiliki keberanian untuk membuka hatinya, yang akan sanggup melangkah ke dalam kelimpahan sejati. Kelimpahan yang tidak hanya memenuhi kebutuhan, tapi juga memenuhi tujuan hidup dengan kasih karunia yang tak ternilai. Apakah kamu siap menerimanya? Apakah kamu siap menyambut warisan yang telah Tuhan siapkan untukmu? Takdirmu sedang mengetuk. Jangan berpaling.
Sekaranglah waktunya untuk mengklaim perjanjian kekayaan ilahimu. Kamu sudah terlalu lama menanggung beban sendirian. Tagihan yang menumpuk, rasa malu yang kamu simpan sendiri karena utang yang tak kunjung terbayar. Kecemasan yang muncul setiap kali membuka aplikasi keuangan atau menerima telepon dari nomor asing. Tapi ketahuilah, Tuhan melihat semuanya. Dia tidak pernah lalai, dan kini Dia berfirman dengan tegas, "Cukup sampai di sini." Tuhan tidak berpaling dari bebanmu. Dia justru sedang menantangnya dengan otoritas dari surga. Namamu telah disebut di hadapan surga, dan perintah pertama dalam kontrak kekayaan surgawi ini adalah penghapusan utang. Bukan hanya utang secara lahiriah, tapi juga beban jiwa dan luka batin yang kamu pendam. Sebab utang tak hanya menguras isi dompetmu, tetapi juga mengikis ibadahmu, melemahkan rasa percaya dirimu, mengaburkan kejernihan hatimu, dan mengganggu panggilan hidupmu. Namun hari ini Tuhan datang dengan kasih dan kuasa untuk memulihkan semuanya. Bukan sebagian, tapi sepenuhnya. Tapi ketika Tuhan menghapus sesuatu, Dia menghapusnya sampai tuntas, tanpa sisa, tanpa beban tambahan, tanpa bunga yang membebani jiwamu. Tuhan tidak sekadar memberimu rasa lega, Tuhan memberimu pembebasan sejati. Kamu sedang melangkah keluar dari penjara kekurangan menuju janji kebebasan yang Tuhan janjikan. Apa yang dulu terasa mustahil, sekarang menjadi pasti terjadi. Karena surga sudah menetapkan perintahnya. Ini bukan urusan duniawi. Ini adalah perjanjian ilahi. Bukan sekadar transaksi biasa, tetapi kontrak surgawi yang dimeteraikan oleh Tuhan dan ditulis dengan tinta kasih karunia Tuhan sendiri. Kamu bukan pengemis belas kasih, kamu adalah ahli waris. Setiap utang yang pernah kamu tanggung, setiap tekanan yang menyesakkan dadamu, sedang ditenggelamkan oleh kuasa penyediaan dari Tuhan. Inilah langkah pertamamu menuju hidup dalam kelimpahan. Utangmu selesai. Selesai sampai akar. Mari kita jujur. Mungkin kamu pernah memandang hidupmu sendiri dan merasa kosong. Saldo nol. Harapan menipis. Masa depan terasa buram. Tapi dengarkan ini baik-baik, karena ini rahasia besar dari surga. Tuhan membangun berkat terbesarnya dari titik nol. Dunia mungkin melihat kosong sebagai kegagalan. Tapi bagi Tuhan, nol adalah pondasi. Tempat di mana keajaiban dimulai. Titik awal dari kebangkitanmu. Kamu sedang dilucuti bukan untuk dihinakan, tapi sedang dipersiapkan. Apa yang kamu alami bukan hukuman tapi pengolahan. Kamu tidak sedang dihancurkan. Kamu sedang dibentuk. Kebangkrutan tidak menghancurkanmu. Justru itu yang menempa karaktermu. Perjuangan tidak membuatmu lemah. Itu membuatmu lebih kuat. Kamu bukan orang miskin. Kamu adalah orang yang sedang dipersiapkan Tuhan untuk hal besar. Penolakan, keterlambatan, bahkan kehilangan yang kamu alami bukan berarti kamu gagal. Itu semua justru memperlihatkan betapa tangguhnya kamu di mata Tuhan. Dan sekarang Tuhan sendiri berfirman kepadamu, karena kamu tetap setia di saat tidak memiliki apa-apa, sekarang aku bisa mempercayakan segalanya kepadamu. Inilah waktunya kamu bangkit. Bukan karena kredit, bukan karena bantuan dunia, tapi karena perjanjian surgawi. Tuhan sedang membangkitkanmu dari abu, dari titik terendah, menuju kelimpahan yang dijanjikannya. Dan yang akan datang ini bukan sekadar perubahan finansial. Ini adalah pembaruan total atas hidupmu. Tuhan sedang mengatur ulang sistem hidupmu. Pola pikir yang lama sedang diganti dengan hikmat baru. Kebiasaan buruk digantikan dengan disiplin surgawi. Saluran rezeki yang dulu buntu kini akan terbuka melalui koneksi-koneksi ilahi. Tuhan sedang membangun pondasi baru, bukan hanya untuk aliran uang, tapi untuk aliran kerajaannya melalui hidupmu. Kamu sedang dipindahkan dari posisi peminjam menjadi pemberi pinjaman, dari hidup yang hanya cukup-cukup saja menjadi hidup yang penuh berkat dan limpahan. Dan yang lebih ajaib, kisah hidupmu yang penuh perjuangan itu akan menjadi strategi ilahi. Sebuah kesaksian yang akan menginspirasi banyak orang bahwa Tuhan mampu membalikan keadaan dalam sekejap, asalkan kamu tetap percaya dan berjalan bersamanya. Kamu sudah MTI musim sulit, musim di mana kekurangan adalah realitas sehari-hari. Kamu sudah terbiasa menghitung receh, memaksa senyum dan menutupi tangis dalam doa. Tapi dengarlah ini, musim itu sudah berakhir
dan kamu siap diluncurkan ke dalam musim kelimpahan dan pemulihan total. Tapi hari ini ada kabar baik untuk jiwamu. Masa gelap itu sudah berakhir. Musim kekurangan itu telah berlalu. Kemiskinan bukan identitasmu. Kekurangan bukan tanda siapa dirimu. Ketiadaan telah diusir dari hidupmu, dan surga telah menerbitkan lisensi kekayaan atas nama. Tuhan tidak hanya menghentikan penderitaanmu, Dia menghapus akar masalahnya. Kutuk tidak cukup yang diam-diam mengikat keluargamu turun-temurun, sedang dihancurkan sepenuhnya oleh kuasanya. Apa yang dulu membelenggu orang tuamu, apa yang membuat kakek nenekmu hidup dalam keterbatasan, tidak akan lagi menurunkan jejaknya dalam hidupmu. Karena ini bukan hanya soal keuangan, ini soal warisan rohani. Kekurangan bukan warisanmu, kelimpahan adalah hak lahirmu. Kamu bukan lagi orang yang terus bertahan hidup. Kamu adalah pengelola dari aliran penyediaan surgawi. Pintu-pintu yang dulu tertutup rapat karena keterbatasan dana, sekarang sedang terbuka oleh kuasa kasih karunia. Tuhan sedang memberimu akses ke hal-hal yang dulu hanya bisa kamu impikan. Bahkan hal-hal yang kamu pikir mustahil untuk kamu capai, sekarang menjadi mungkin. Kamu sedang beralih dari mode bertahan hidup ke mode penguasa. Bukan berarti kamu akan hidup sembrono, tapi kamu akan hidup dalam penyediaan yang tiada henti. Tanpa batas bukan berarti tanpa kendali, tapi berarti tanpa henti. Dan setiap kali kamu merasa hampir kehabisan, Tuhan akan mengisi kembali. Selamat datang di hidup barumu. Ini adalah musim kelimpahan tanpa batas. Musim di mana kamu tidak hanya cukup, tapi berkelimpahan hingga bisa memberkati banyak jiwa. Inilah normal barumu, kelimpahan ilahi yang terus mengalir tanpa henti. Bayangkan ini, bagaimana jika aku katakan bahwa akun bankmu akan menjadi saksi spiritual, sebuah bukti hidup dari kebaikan, kemuliaan, dan kemurahan Tuhan. Bukan hanya angka-angka di layar, tapi kesaksian nyata dari kuasa ilahi yang bekerja dalam hidupmu. Apa yang akan datang kepadamu tidak akan bisa dijelaskan dengan logika manusia biasa, karena yang sedang Tuhan kerjakan dalam hidupmu berdampak secara supranatural. Setoran ilahi sedang dilepaskan ke tanganmu, bukan karena kamu merasa pantas, tapi karena Tuhan mempercaya untuk mengelola berkat-Nya. Bersiaplah untuk mukjizat finansial, cek tak terduga, penyelesaian masalah yang mengejutkan, berkat anonim yang datang tanpa nama, dan terobosan dalam usahamu yang tidak kamu duga, bukan karena kamu memaksa atau memanipulasi keadaan, tapi karena Tuhan sendiri yang menetapkannya bagimu. Ketaatanmu selama ini telah membuka portal berkat, dan sekarang surga sedang mendanai masa depanmu. Laporan keuanganmu yang dulu membuatmu menangis karena stres dan frustrasi akan segera membuatmu menangis karena kagum dan bersyukur. Karena Tuhan sedang memakai uang bukan sebagai tujuan, tetapi sebagai pesan dari surga. Dan pesan itu jelas. Aku melihatmu. Aku memberkatimu. Aku mendanai hidupmu. Uang tidak akan lagi menguasaimu. Mulai sekarang uang akan menjadi alat pelayananmu. Akun bankmu tidak akan sekadar mencatat transaksi, tapi akan menjadi mimbar yang bersaksi tentang kuasa Tuhan yang hidup. Karena lewat angka-angka itulah dunia akan tahu, beginilah hasilnya saat Tuhan yang menandatangani kontraknya. Beginilah jadinya ketika langit memilih untuk membiayai bumi. Akun itu akan bersaksi kepada dunia. Inilah yang terjadi saat Tuhan menandatangani kontraknya. Bersiaplah, karena aliran keuangan supranatural sedang mengarah kepadamu. Tuhan tidak hanya dikenal sebagai penyedia, tapi juga sebagai pemulih. Dan ketika Tuhan memulihkan, Dia tidak pernah setengah-setengah. Dia memulihkan secara penuh, bahkan melebihi yang kamu bayangkan. Surga sedang bergerak bukan hanya untuk mencukupimu, tapi untuk mengganti semua beban yang pernah kamu tanggung. Setiap air mata yang kamu teteskan sendirian saat orang lain tertawa, dan kamu tetap tersenyum pura-pura kuat. Setiap kesempatan yang dicuri darimu, setiap rupiah yang hilang karena ketidakadilan, setiap pintu yang pernah ditutup dengan keras, di depan wajahmu Tuhan berkata, Aku berutang pemulihan kepadamu. Dan kabar baiknya Tuhan tidak pernah berutang lama. Dia tidak hanya mengembalikan yang hilang, Dia melipat gandakannya. Apa yang musuh coba gunakan untuk menjatuhkanmu, Tuhan sedang ubah menjadi keuntungan yang besar. Waktu yang selama ini kamu
Anggap sia-sia, ternyata sedang diproses Tuhan menjadi kebijaksanaan yang matang. Orang-orang yang dulu meninggalkanmu, mengkhianatimu, itu bukan penolakan, tapi pembersihan ruang untuk hubungan yang Tuhan sendiri pilihkan. Uang yang lenyap bukanlah akhir cerita. Tuhan tidak hanya menggantinya, tapi mengembalikannya, disertai bunga dan peningkatan. Apa yang kamu tabur dengan kesetiaan, sekarang saatnya menuai. Dan ini bukan panen biasa, ini panen ilahi. Hutang emosional, finansial, bahkan spiritual yang selama ini membuatmu merasa dirugikan, dilupakan dan dipinggirkan, sedang Tuhan ubah menjadi dividen surgawi. Tuhan mencatat setiap ketidakadilan, setiap luka, setiap kehilangan. Dan Dia selalu menuntaskan perhitungannya dengan sempurna. Kamu bukan sekedar memasuki musim ganti rugi, kamu sedang melangkah ke musim restitusi berkelimpahan. Restitusi adalah saat surga berkembalikan. Aku pulihkan, dan aku limpahkan. Dan musim itulah yang sedang datang kepadamu, jadi angkat kepalamu, bukan untuk membuktikan sesuatu ke dunia, tapi karena Tuhan sedang menunjukkan buktinya lewat hidupmu. Ini saatnya hidupmu berkhotbah lebih keras daripada ucapanmu. Dan saksi pertamanya adalah akunmu sendiri. Bersiaplah, kebangkitanmu akan jauh lebih besar dari semua kerugian yang pernah kamu alami. Selama bertahun-tahun kamu melangkah diam-diam di tengah keramaian, masuk ke ruangan dan keluar tanpa pernah benar-benar diperhatikan. Kamu membangun mimpi dalam kekeningan, bekerja keras di saat orang lain hanya melihat permukaan perjuanganmu. Kamu menangis sendirian di kamar mandi, menyemangati orang lain, sambil menyembunyikan kelelahanmu sendiri. Berulang kali kamu bertanya, dalam hati, akankah semua ini suatu hari membuahkan hasil? Apakah bakatku akan pernah membuka jalan bagiku? Dan sekarang Tuhan menjawab pertanyaan itu. Musim tersembunyimu sudah selesai. Aku sedang menarikmu keluar dari ketidakjelasan, bukan untuk mencari sorotan, tapi untuk menjalankan misi yang telah aku tetapkan. Tuhan adalah ahli waktu. Dia tidak pernah terlambat dan tidak pernah salah musim. Dia mengizinkan masa tersembunyimu bukan untuk menghukummu, tetapi untuk mempersiapkanmu. Musik. Saat dunia tidak melihatmu, akar jiwamu sedang bertumbuh, dan Tuhan tahu pohon tanpa akar yang kuat tidak akan bertahan saat badai datang. Sekarang waktunya semua benih yang kamu tanam dalam diam, dengan air mata, doa, dan pengorbanan, sedang siap dituai secara terbuka. Kamu tidak lagi hanya dilihat, kamu sedang diakui. Kamu tidak lagi mengejar pintu-pintu peluang. Peluang yang kini sedang mengejarmu. Ini bukan sekadar momen naik level. Ini adalah aktivasi ilahi. Waktunya Tuhan mengangkat yang rendah hati, meninggikan yang setia, dan menunjukkan pada dunia bahwa janjinya tidak pernah gagal. Pintu-pintu bisnis sedang terbuka, klien sedang menemukanmu, investor sedang menghubungimu, aliran pendapatanmu sedang berlipat ganda. Kamu sedang bergerak dari status tak terlihat menjadi tak terhentikan, dan namamu sedang dibisikkan di ruangan-ruangan yang belum pernah kamu masuki. Karena saat Tuhan yang mengangkat, tak ada yang bisa menghalangi. Bersiaplah. Panggungnya sudah siap dan ini bukan panggung biasa. Ini adalah panggung ilahi yang telah Tuhan atur dengan sangat detail. Kontrak kekayaan ini bukan sekadar soal uang. Ini adalah tentang wilayah, pengaruh, dan kepemilikan yang diwariskan. Tuhan tidak hanya ingin memberkati dompetmu, Dia ingin memperluas tanahmu. Kepemilikan adalah bagianmu. Tanah milik adalah janjimu. Warisan generasi adalah hakmu yang sah. Kamu sedang diposisikan bukan hanya untuk punya penghasilan, tetapi untuk memiliki tanah yang akan menjadi peninggalan bagi keturunanmu. Kamu sudah terlalu lama menyewa, melihat orang lain menggenggam kunci bangunan, sertifikat tanah, menyaksikan orang-orang memiliki properti dan warisan, sementara kamu hanya berpegangan pada mimpi yang terasa jauh. Tapi dengarlah, Tuhan sedang mengubah naskahnya. Dia sedang membalik halaman hidupmu. Sekarang giliranmu. Tuhan sedang menjadikanmu kepala dan bukan ekor. Dia sedang menempatkan namamu di sertifikat, dokumen hukum, dan di pelakat properti yang dulunya tak pernah kamu bayangkan bisa kamu miliki. Mukjizat properti sedang ditulis ke dalam kisah hidupmu. Tanah itu milikmu. Ambillah,
Karena ini bukan hanya tentang berkat untuk dirimu, tapi tentang berkat yang akan mengalir sepanjang garis keturunanmu. Anak cucumu akan berjalan di atas tanah yang kamu beli dengan iman. Mereka akan membangun masa depan di atas pondasi yang kamu perjuangkan hari ini. Kamu tidak hanya pindah ke rumah baru, kamu sedang melangkah ke dimensi pemerintahan baru. Tuhan tidak pernah membawa seseorang sejauh ini hanya untuk menyewa. Dia membawa untuk memimpin, menguasai, dan membangun. Kontrak kekayaan ini mencakup lebih dari sekadar uang tunai. Kontrak ini mencakup tanah, warisan, dan kehidupan yang tidak terbatas. Klaim itu sekarang. Jangan tunggu semuanya terlihat sempurna. Langit tidak sedang menonton. Langit sedang bekerja bersama kamu. Kamu tidak masuk ke musim ini sendirian. Surga telah menugaskan investor supranatural untuk mendukung takdirmu. Malaikat-malaikat sedang dikirim bukan hanya untuk menjagamu, tetapi juga untuk mempercepat langkahmu, mendukung usahamu, dan membongkar setiap bentuk penundaan yang selama ini menghalangi jalurmu. Tuhan sedang mempercepat proses. Apa yang dulunya butuh waktu bertahun-tahun akan diselesaikan dalam hitungan bulan, bahkan hari. Karena ini bukan pekerjaan manusia. Ini adalah gerakan surgawi dan kamu adalah bagian dari rencana besar itu. Bangkitlah, ambil alih wilayahmu. Karena musim menyewa telah berakhir, sekarang saatnya memiliki. Dan yang kamu miliki akan menjadi kesaksian bahwa Tuhan sendiri yang menandatangani kontraknya. Ini bukan momen biasa yang sedang kau jalani. Ini adalah peluncuran supranatural yang didukung oleh kekuatan ilahi. Tuhan mendanai apa yang Dia pilih. Dan karena kau telah dipilih, sumber daya surga sekarang mengalir ke arahmu. Tapi ini lebih dari sekadar keuntungan finansial. Kau sedang dikelilingi oleh kecerdasan malaikat, penasihat rohani, pelindung ilahi, dan penghubung surgawi. Bantuan yang kau butuhkan bukan hanya dari manusia, itu diutus dari surga. Harapkan dukungan yang tidak biasa. Harapkan momen-momen yang menentang logika. Harapkan untuk masuk ke pertemuan di mana orang berkata, "Saya tidak tahu kenapa saya melakukan ini, tapi ada sesuatu yang menyuruh saya untuk membantumu." Itu bukan keberuntungan. Itu penyelarasan ilahi. Itu para malaikat investor yang bergerak atas namamu. Kau tidak sendirian di ruang rapat. Kau tidak sendirian di medan perang. Tuhan telah mengirim bala bantuan dan itu kuat. Hari-hari ketika ide-ide brilian mati di buku catatan sudah berlalu. Mimpi-mimpi yang kau miliki, rencana bisnis, jutaan dolar itu, konsep merek, inovasi-inovasi, semuanya sedang didanai sekarang. Tuhan tidak memintamu untuk memohon dukungan. Dia menugaskan kekayaan untuk tujuanmu. Kau tidak ditakdirkan hanya untuk bertahan secara finansial. Kau ditakdirkan untuk membangun dan mendanai pergerakan. Ini waktumu untuk masuk ke dunia wirausaha, identitas merek, hak kekayaan intelektual, pendapatan yang dapat diskalakan, dan aliran pemasukan yang banyak. Apa yang dulu terasa terlalu besar, sekarang justru yang sedang Tuhan berikan kekuatan untuk kau lakukan. Kau punya modal surgawi. Tujuanmu punya anggaran dan surga baru saja menyetujuinya. Sumber daya sedang diarahkan ke bisnismu. Kolaborator sedang tertarik ke arah merekmu. Unduhan kreatif akan datang dengan strategi praktis yang jelas. Kau tidak sedang mengejar pendanaan lagi. Kamulah pendanaannya. Tuhan sedang mengubahmu menjadi sistem keuangan. Biarkan kebenaran ini meresap dalam. Kau tidak akan bekerja keras untuk menjadi kaya. Kau tidak akan kelelahan untuk diberkati. Perkenanan Tuhan tidak didapat melalui keletihan. Itu dilepaskan melalui penyelarasan. Kau akan memasuki musim di mana perkenanan akan melakukan kerja berat yang tak mungkin dicapai oleh tanganmu. Ini bukan berarti kau tidak akan bekerja. Ini berarti pekerjaanmu akan memiliki efisiensi supranatural. Apa yang dulu butuh 10 tahun, sekarang hanya akan butuh 10 minggu. Apa yang dulu terasa seperti perjuangan, kini akan terasa seperti aliran. Kau sedang bergeser dari mode kerja keras ke mode anugerah. Ini bukan kemalasan. Ini adalah kepemimpinan di bawah Tuhan. Kau telah menyerah dan sekarang Tuhan yang menyupai. Orang akan melihatmu dan bertanya-tanya bagaimana bisa terjadi secepat itu, bagaimana itu bisa meledak entah dari mana. Tapi kau tahu kebenarannya. Tuhan
yang melakukannya. Kau hadir dengan ketaatan dan surga hadir dengan kelimpahan. Biarkan catatan menunjukkan, kau tidak mengejar uang. Uanglah yang mengejarmu. Ada daftar gaji di surga, dan namamu baru saja dipindahkan ke tingkatan tertinggi. Tuhan tidak pernah mempekerjakan tanpa membayar. Dan karena kau telah setia pada panggilan bahkan saat itu menyakitkan, Dia tidak hanya akan membayarmu kembali, Dia akan melimpahkannya. Dia akan membalasmu dengan melimpah. Kelebihan supranatural berarti kamu akan memiliki lebih dari cukup. Bukan hanya untuk kebutuhanmu sendiri tetapi juga untuk kemurahan hatimu. Kamu akan mendanai misi, kamu akan melunasi hipotek orang lain. Kamu akan menabur benih ke dalam pelayanan, sekolah, dan komunitas. Kamu tidak akan lagi menunggu bantuan, kamulah bantuannya. Setiap kali kamu melihat tagihan dan merasa cemas, Tuhan melihatnya. Setiap kali kamu memberi meskipun kamu sendiri kekurangan, Dia mencatatnya. Dan sekarang Dia mengirimkan kelimpahan, bukan hanya untuk menutupi yang tertunggak, tapi untuk menciptakan opsi takdir yang baru. Kamu sekarang ada di daftar gaji surgawi, langsung dari surga sedang berlangsung. Mari kita bicara tentang pintu-pintu yang tak terbuka, orang-orang yang tak kembali menghubungi, kesempatan yang luput dari genggamanmu, penolakan yang menghancurkan hatimu. Kamu sempat bertanya, apa yang salah denganku? Tapi kini kamu akan mengerti, penolakan itu bukanlah penolakan, melainkan pengalihan arah. Tuhan tidak menutup pintu untuk menghukummu. Dia menempatkanmu secara strategis. Setiap kali kamu dihalangi, ditunda atau ditolak, itu sebenarnya Tuhan berkata, bukan yang ini, aku punya yang lebih baik. Dia melihat ruangan yang kamu minta-minta untuk masuk, dan Dia tahu ruangan itu terlalu kecil untuk takdirmu. Dia melihat yang tidak kamu lihat. Teman palsu, kontrak tipu-tipu, kesepakatan buntu. Jadi alih-alih membiarkanmu puas di tempat yang salah, Dia berkata, tunggu. Dan penantian itu tidak sia-sia, itu strategi. Sekarang bersiaplah untuk Ia yang akan membuatmu melupakan semua. Tidak, Ya Ilahi yang akan membuka semua pintu yang dulu coba ditutup musuh. Kamu akan melangkah ke ruangan yang dibuat khusus untukmu. Tawaran yang tidak masuk akal secara logika akan datang kepadamu. Kesepakatan, undangan, kekayaan semuanya datang bukan karena siapa yang kamu kenal, tapi karena Tuhan berkata, ya, dulu penderitaan terasa seperti hal yang normal. Kesulitan adalah bagian dari keseharianmu. Bertahan hidup menjadi satu-satunya strategi. Tapi dengar baik-baik, kontrak itu sudah dibatalkan. Surga telah mengoyaknya. Kamu tidak lagi hidup di bawah perjanjian penderitaan. Kamu sekarang berada dalam perjanjian kelimpahan. Identitasmu bukan dalam rasa sakit, tapi dalam janji. Kamu bukan terkutuk, kamu tertutup. Musuh menulis kebohongan dalam masa lalumu. Tapi Tuhan telah merevisi seluruh ceritamu. Apa yang dulu mendefinisikanmu, kekurangan, kekacauan, keputusasaan, sedang dihapus oleh Tuhan. Perjanjian baru kini berlaku atas hidupmu. Kekayaan, kemurahan, damai, dan kemajuan. Ini bukan sekadar kata-kata motivasi. Ini deklarasi nubuat. Siklus lama sedang dipatahkan. Batas atas sedang dihancurkan. Dan sebagai gantinya, datanglah kejelasan, keyakinan, dan arus khas Tuhan. Tuhan tidak menciptakanmu untuk terus bertarung. Dia memanggilmu untuk berkembang. Jadi keluarlah dari perjuangan. Kamu berada dalam kontrak yang baru sekarang. Kamu telah diremehkan, diolok, ditertawakan. Mimpimu dianggap gila, dianggap naif. Perjuanganmu dianggap permanen. Tapi mereka tidak tahu bahwa Tuhan sedang menyembunyikan karya agung di balik kekacauanmu. Mulut-mulut yang dulu mengejekmu akan segera terpukau oleh manifestasimu. Biarkan mereka berbicara. Biarkan mereka meragukan. Biarkan mereka menertawakan. Karena ketika Tuhan bergerak, Dia tidak butuh izin. Mereka hanya imanmu. Kamu tidak butuh balas dendam, kamu butuh hasil. Dan Tuhan sedang mempersiapkan kesuksesanmu sebagai tanda kenabian. Kemenanganmu akan berbicara lebih keras dari kata-katamu. Bersiaplah menjadi kesaksian berjalan, mukjizat yang hidup. Orang-orang yang pernah berkata, kamu takkan berhasil, akan harus mengakui, sungguh Tuhan bersama dia. Kamu akan naik dari diabaikan menjadi tak terbantahkan, dari ditolak menjadi dihormati,
dan kenaikanmu akan terjadi secara terbuka, karena lukamu juga terjadi di hadapan umum. Tuhan akan memamerkan kemenanganmu. Dan mari kita tegaskan satu hal. Kamu tidak sekadar mengejar kekayaan, kamu sedang diubah olehnya. Tuhan sedang menjadikanmu jutawan kerajaan. Artinya, uangmu punya misi, kelimpahanmu punya tujuan, dan kesuksesanmu akan suci, strategis, dan lintas generasi. Ini bukan tentang ego atau kemewahan, ini tentang pengaruh. Tuhan sedang membangkitkanmu untuk mendanai visi, memutus siklus, memberdayakan orang lain, dan membangun kerajaan yang memuliakan Dia. Kamu tidak hanya akan memakai kekayaan, kamu akan menggunakannya. Kamu akan menulis cek yang mengubah hidup. Kamu akan mendanai perkara yang mengguncang bangsa, dan kamu tak akan pernah minta maaf untuk itu. Karena ini bukan kesombongan, ini tujuan. Jadi terimalah. Jangan mengecilkan dirimu. Jangan menyangkal apa yang Tuhan sedang lakukan. Jalani. Miliki. Berbicaralah seperti jutawan. Bergeraklah seperti pengelola ekonomi surga. Berpikir dengan strategi. Berdoa dengan kuasa. Berbelanjalah dengan tujuan. Kamu tidak menjadi kaya hanya untuk kenyamanan. Kamu menjadi kaya untuk transformasi kerajaan. Ini sudah terjadi. Langkahlah ke dalamnya. Kamu sudah cukup lama hanya menjadi penonton kesaksian orang lain. Bertanya kapan giliranmu. Kamu sudah bertepuk tangan untuk mereka, mendoakan mereka, menabur untuk mereka. Sekarang Tuhan berkata, ini waktumu. Atmosfer sedang berubah dan kamu sedang melangkah ke dalam musim di mana mukjizat tidak lagi langka. Mukjizat menjadi biasa. Apa yang dulu terasa mustahil akan mulai terasa wajar. Supranatural kini menjadi standarmu. Ini bukan soal emosi atau momen haru. Ini soal bukti nyata, terobosan nyata, hasil nyata. Kamu tidak akan lagi perlu menjelaskan imanmu dengan kata-kata. Hidupmu akan berkhotbah untukmu. Kesaksianmu akan menjadi bukti hidup bahwa Tuhan masih melakukan hal yang mustahil. Setiap area yang kering dalam hidupmu akan segera diguyur hujan. Tuhan sedang mengirimkan kelembapan mukjizat ke tempat-tempat yang selama ini terasa tandus. Apa yang musuh yakinkan padamu sebagai mati, terlupakan, atau sudah terlalu jauh, Tuhan akan bangkitkan kembali dengan kuasa. Tangan yang dulu kosong akan melimpah dengan tuaian penyembuhan dan jejak tangan surga. Bersiaplah, mukjizat sedang datang dalam hubunganmu, keuanganmu, pikiranmu, pelayananmu. Kamu tidak perlu mengemis atau memaksa. Cukup percaya. Karena Tuhan tidak sedang menunggu kamu menjadi sempurna. Dia menunggu kamu mengharapkan yang mustahil. Dan di musim ini, alamatmu adalah yang mustahil. Ada sesuatu yang kuat dalam suaramu, bukan hanya apa yang kamu katakan tetapi apa yang kamu bawa. Suaramu telah dibungkam, dipermalukan, diabaikan, tapi tidak lagi. Tuhan sedang mengurapi suaramu, dan pintu-pintu akan segera terbuka karena apa yang keluar dari mulutmu. Deklarasimu adalah kunci, pujianmu adalah kata sandi, penyembahanmu adalah senjata. Terlalu lama kamu berbisik ketika Tuhan memintamu mengaum, tapi sekarang, setiap kata yang selaras dengan firman-Nya menjadi mekanisme pembuka ilahi. Ucapkan kesembuhan, maka itu akan terjadi. Ucapkan kemurahan, maka itu akan terwujud. Ucapkan kekayaan, maka itu akan menemukanmu. Tuhan sedang menggunakan pita suaramu untuk menulis ulang atmosfer dunia. Berhenti mengecilkan dirimu. Berhenti membungkam kesaksianmu. Ceritamu memiliki kuasa. Kebertahananmu punya nilai. Saat kamu berbicara, surga merespons dan neraka gemetar. Hari-hari di mana kamu diam demi membuat orang lain nyaman telah berakhir. Ini saatnya meninggikan suaramu dan melepaskan gema yang mengguncang struktur dan memecahkan batasan rohani. Tuhan sedang mengubah suaramu menjadi alat rohani. Suara itu akan memanggil malaikat. Ia akan menarik sumber daya. Ia akan mengubah suasana ruangan. Jangan ragukan. Nyatakan. Karena di musim ini suaramu adalah sinyal dari pergeseranmu. Di dunia nyata, pertumbuhan butuh waktu. Keberhasilan memerlukan proses. Tapi ketika Tuhan terlibat,
percepatan menjadi bagianmu. Dia masuk ke dalam garis waktumu dan menekan tombol percepat. Kamu akan melihat segalanya bergeser, terwujud dan berlipat ganda dalam kecepatan yang melampaui logika. Kamu telah menghabiskan tahun-tahun dengan setia di tempat-tempat kecil, dan sekarang Tuhan sedang melipat waktu untuk membalas kesetiaanmu. Pertemuan yang seharusnya memakan waktu berbulan-bulan akan terjadi dalam sehari. Koneksi yang dulu butuh waktu bertahun-tahun akan terbentuk dalam semalam. Apa yang dunia sebut keberuntungan sebenarnya adalah percepatan kerajaan. Jangan tolak kecepatan hanya karena terasa asing. Kamu tidak sedang melewatkan proses. Kamu sedang melaju dalam momentum supranatural. Penantian itu sudah berakhir. Tuhan sedang menebus waktu, memulihkan tahun-tahun yang hilang, dan melepaskan penuaian. Dia tidak mencoba mengejutkanmu. Dia sedang mencoba menyelaraskanmu dengan ritme ilahi. Namamu sedang dipercepat. Kamu sedang berpindah dari barisan belakang ke kursi terdepan. Dan itu bukan karena siapa yang kamu kenal, tapi karena siapa kamu di dalam Tuhan. Kencangkan sabuk pengamanmu. Percepatan ilahi sedang meluncurkanmu ke depan. Pertempuran yang kamu hadapi bukan hanya untukmu. Peperangan, trauma, rasa sakit, semua itu terhubung dengan tugasmu sebagai pemutus siklus. Tuhan tidak hanya memilihmu untuk diberkati, Dia memilihmu untuk menjadi orang yang memutus kutuk dan melahirkan garis keturunan baru penuh warisan. Kamulah gangguan terhadap kemiskinan turun-temurun. Kamulah perusak trauma generasi. Kamulah orang yang tidak akan mewariskan ketakutan, kecanduan, atau kelangkaan, tapi akan mewariskan hikmat, kekayaan, dan penyembahan. Kamu bukan kebetulan. Kamu adalah penanam akar dan pembangun pohon. Plafonmu akan menjadi lantai bagi anak-anakmu. Ya, ini berat. Tapi Tuhan telah menguatkanmu untuk ini. Dia telah memberimu pewahyuan, ketahanan, dan sumber daya yang tidak pernah dimiliki leluhurmu. Jangan benci tekanan itu. Itu adalah tanda dari tujuanmu. Kamu tidak hanya membawa mimpi. Kamu sedang membawa seluruh garis darah ke depan. Ini lebih dari sekadar penghasilan. Ini tentang warisan. Kamu tidak hanya mengubah ceritamu sendiri. Kamu sedang menulis ulang kisah semua orang yang terhubung denganmu. Dan Tuhan sedang menjadikanmu sebagai prototipe dari apa yang mungkin terjadi ketika surga menyentuh sebuah garis keluarga. Ketaatan bukanlah sesuatu yang glamour tapi sangat berkuasa. Itu tidak selalu masuk akal tapi selalu membawa perubahan. Setiap kali kamu berkata ya kepada Tuhan, bahkan saat itu mengorbankan sesuatu, kamu sedang membuka gerbang. Dan sekarang gerbang surga siap mencurahkan berkat yang tidak akan mampu kamu tampung. Jangan remehkan apa yang telah dibuka oleh ketaatan diam-diamu. Doa-doa yang kamu bisikkan saat tak seorang pun melihat, Tuhan dengar. Pengorbanan yang kamu buat saat tak ada yang bertepuk tangan, Tuhan catat. Ketaatan yang kamu lakukan tanpa perlu panggung, dirayakan di surga. Sekarang langit telah terbuka, hujan sedang turun. Dan yang datang bukan hanya gerimis, ini hujan deras, penyediaan, perlindungan, damai sejahtera, promosi. Tuhan tidak sedang memberi upah atas kesempurnaan tapi atas posisi. Kamu berkata ya, dan sekarang hujan kelimpahan ilahi sedang dilepaskan. Siapkan bermu. Ini bukan gerimis. Ini hujan lebat. Ladangmu subur. Langitmu penuh. Dan ketaatanmu telah mengaktifkan curahan yang tak terbatas. Kamu akan hidup dalam keadaan diberkati yang diairi langsung dari surga. Ada musim-musim di mana tak ada yang melihatmu. Ketika kamu memposting dan tak ada yang peduli, berdoa dan tak ada yang terjadi, bekerja dan tak ada yang bergerak. Tapi Tuhan tidak pernah absen. Dia sedang menyembunyikanmu untuk kalibrasi. Dan sekarang Dia siap menyingkapkanmu ke dunia dengan kuasa, kejernihan dan visibilitas. Apa yang dahulu persiapan pribadi kini menjadi perwujudan publik. Kamu akan dipanggil, dicari, ditemukan, bukan untuk popularitas, tapi untuk tujuan. Tuhan sedang mengubah tempat rasa sakitmu menjadi panggung bagi kemuliaannya. Masa diam telah berakhir. Musim pengumumanmu telah tiba. Kesaksian-kesaksian yang dulu terasa jauh akan menjadi kenyataan harianmu. Dan itu tidak akan terjadi secara halus. Ini akan supranatural.
orang-orang akan bertanya, apa yang terjadi padamu? Dan satu, jawabanmu adalah, Tuhan menyentuh hidupku. Kamu tidak perlu mengejar perhatian. Transformasimu akan menarik perhatian itu. Jadi jangan heran ketika orang asing mengenali karuniamu, ketika bangsa-bangsa mendengar suaramu, ketika platform terbuka tanpa kamu melamar. Tuhan sedang mengangkat ceritamu, bukan untuk ketenaran, tapi untuk dampak. Ini adalah era kesaksianmu. Kamu pikir kamu kehilangan sesuatu saat memberi. Kamu pikir pengorbanan berarti pengurangan. Tapi dalam ekonomi Tuhan memberi mengaktifkan pelipat gandaan. Dan kamu sedang memasuki siklus penuaian terus-menerus, di mana setiap benih yang ditanam kembali bukan hanya bertambah, tapi berlipat ganda. Kedermawananmu tidak luput dari perhatian. Entah itu waktu, uang, hikmat, atau cinta, Tuhan melihat semuanya. Dan sekarang Dia sedang mengirim malaikat peningkatan untuk menemukan ladangmu. Kamu akan menuai di tempat kamu menabur, bahkan di tempat yang orang lain lupakan. Tapi Tuhan tidak pernah lupa. Dunia mengajarkan kelangkaan, tapi surga beroperasi dengan hasil supranatural. Apa yang pernah keluar dari tanganmu tidak pernah keluar dari masa depanmu. Itu hanyalah investasi ke dalam wilayah hasil yang tak terhentikan. Dan hasil itu sekarang sedang terwujud dalam bentuk ide, kemitraan, promosi, dan penyediaan. Jangan berhenti menabur. Semakin kamu melepaskan, semakin Tuhan mengisi kembali dan melipat gandakannya. Kamu tidak sedang dikuras, kamu sedang dibentuk, kamu sedang menjadi kekuatan finansial, dan benihmu adalah senjata rahasiamu. Ini adalah musim di mana Tuhan menyatukan hikmat supranatural dengan strategi dunia nyata. Kamu tidak hanya akan bersuara, kamu akan bertumbuh besar. Kamu tidak hanya akan berdoa, kamu akan merancang. Surga sedang mengirimkan strategi yang akan membuat hal-hal yang butuh waktu puluhan tahun bagi orang lain, hanya butuh beberapa bulan untukmu. Ide-ide akan datang, sistem akan terbentuk, model akan terwujud, dan itu bukan kebetulan. Itu adalah kecerdasan ilahi. Kamu akan terbangun dengan rencana bisnis. Kamu akan bermimpi tentang cetak biru. Kamu akan menerima pewahyuan yang akan mengguncang industri. Karena Tuhan tidak hanya memberimu kekayaan, Dia memberimu struktur. Setiap langkahmu akan membawa bobot. Kamu akan berhenti menebak dan mulai memerintah. Kamu akan berpindah dari kebingungan menuju kejelasan. Tak ada lagi energi yang terbuang. Tak ada lagi waktu yang salah. Sekarang kamu berjalan dalam kecemerlangan presisi ilahi. Kerajaan surga membutuhkan kekayaan yang disertai hikmat, dan kamu sedang diperlengkapi untuk memimpin jalan. Tuhan sedang menjadikanmu seorang ahli strategi rohani di pasar, pelayanan, dan media. Lihat bagaimana semuanya mulai menyatu. Selama ini kamu telah berdoa agar terobosan datang kepadamu. Kamu telah menunggu, berpuasa, menangis, dan meminta Tuhan mengirimkan pertolongan. Tapi bagaimana jika aku katakan bahwa kamulah jawabannya? Bagaimana jika terobosan yang kamu cari selama ini bukan datang dari luar, tapi sedang bangkit dari dalam dirimu? Tuhan sedang menggeser cara berpikirmu dari keputusasaan menjadi otoritas. Kamu membawa jawaban, kamu membawa terang, kamu membawa kuasa. Dan penundaan yang kamu alami bukanlah penolakan, itu adalah proses pembentukan. Tuhan sedang membentuk di dalammu hikmat, kekuatan, dan pewahyuan yang dibutuhkan untuk menjadi jawaban yang selama ini orang lain cari. Kamu tidak sedang menunggu mukjizat, kamu sedang menjadi mukjizat yang bergerak. Segala yang telah kamu lewati telah memperlengkapimu untuk memutus rantai bagi keluargamu, generasimu, dan bidangmu. Kamu bukan orang biasa. Kamu dilindungi. Kamu tidak tersesat. Kamu ditempatkan secara strategis. Musuh tahu itu. Itulah sebabnya pertempuran begitu sengit, tapi sekarang sudah terlambat. Kamu telah terbangun, jadi ubahlah bahasamu. Jangan lagi berkata, aku hanya mencoba bertahan, tapi katakanlah, akulah terobosan itu. Pintu akan terbuka karena kamu masuk. Atmosfer akan bergeser saat kamu berbicara. Solusi akan muncul karena kamu hadir. Kamu adalah gangguan ilahi dari surga di bumi ini. Sekarang saatnya menyembuhkan diri dari kebohongan yang mengatakan kamu telah melewatkan waktumu, karena kamu tidak melewatkannya. Setiap penundaan yang kamu alami bukanlah kekalahan.
Itu adalah pelajaran. Tuhan sedang melatihmu di tempat tersembunyi, bukan untuk menghukummu, tetapi untuk mempersiapkanmu bagi kuasa. Penanmu adalah ruang kelas ilahi. Saat kamu menunggu, Tuhan sedang membangun ketahananmu. Saat pintu tidak terbuka, Dia sedang mempertajam kepekaan rohimu. Saat orang lain berlari di depan, Dia sedang menanamkan karakter dalam dirimu. Sekarang kamu tidak hanya siap menerima berkat, kamu siap menanggung bobotnya. Kamu telah melewati proses pengujian yang tidak terlihat oleh manusia, sebuah penyertifikasian surgawi yang terjadi di tempat yang tersembunyi, jauh dari sorotan dan pujian. Sementara dunia tampak terburu-buru mengejar pencapaian dan pengakuan, kamu dibentuk dalam keheningan. Kamu tidak tertinggal. Kamu justru datang tepat pada waktunya, dalam waktu yang telah ditentukan oleh sang sumber waktu itu sendiri. Ketahuilah, bukan berarti Tuhan sedang menahan sesuatu darimu karena kamu tidak layak. Sebaliknya, Ia sedang menyimpan sesuatu yang sangat bernilai untukmu, agar ketika saatnya tiba, kamu mampu menerimanya dengan kematangan jiwa dan kebijaksanaan yang penuh. Dan kini, momen itu telah datang. Saat Tuhan mulai membuka penyimpanan surgawinya, kamu tidak akan menerimanya dengan tangan kosong, melainkan dengan integritas yang telah ditempa melalui musim panjang penantian. Apa yang kamu miliki hari ini bukan semata-mata hasil kerja keras, tetapi hasil dari formasi ilahi. Musim yang dulu penuh penggalian, rasa sakit, dan keheningan telah membentuk otot-otot dalam dirimu. Bukan otot fisik, tetapi otot rohani yang mampu menanggung kemuliaan, emosi yang matang, serta kejernihan pikiran yang tidak mudah dikacaukan oleh kebisingan dunia. Kini, kamu akan bangkit bukan sebagai orang yang sama. Ada cara baru dalam langkahmu. Kamu tidak akan bergerak karena ketakutan atau tekanan. Kamu akan berjalan dengan kejelasan yang berasal dari pertemuan hatimu dengan Sang Pencipta. Kamu tidak akan terjebak dalam keinginan mengejar status, karena kamu tahu substansi jauh lebih bernilai daripada sorotan. Kamu tidak sedang mencari panggung, kamu membawa isi. Kamu tidak sedang memohon untuk dilihat, kamu membawa kuasa untuk memimpin. Apa yang dulu tampak seperti penolakan, kini kamu sadari sebagai pemurnian surgawi. Tuhan tidak membuangmu, Ia menyucikanmu, dan sekarang, versi dirimu yang telah dilebur dan dibentuk oleh api kudus, siap memimpin, siap mengarahkan, siap menjadi pembawa kehendaknya di bumi. Keputusan yang kamu buat ke depan bukanlah keputusan biasa. Itu adalah langkah profetik. Tindak lanjut dari keputusanmu akan menggetarkan atmosfer spiritual dan membentuk ulang lingkungan tempatmu berada. Ini bukan sekadar kemajuan. Ini adalah lompatan profetik yang dipandu oleh keakuratan ilahi. Jangan sembarangan dalam mengambil langkah berikutnya. Jangan mengambil keputusan hanya karena tekanan eksternal. Ingatlah, surga sedang bermitra denganmu, dan setiap keputusanmu dapat berdampak hingga ke struktur keluarga, komunitas, bahkan bangsa. Kamu sedang berada dalam skenario surgawi yang dirancang bukan hanya untuk mengangkatmu, tetapi untuk memperluas pengaruh surgawi melalui hidupmu. Kontrak yang akan kamu tekan, ruangan yang akan kamu masuki, percakapan yang akan kamu jalani, semuanya lebih besar daripada yang dapat kamu bayangkan. Ini bukan sekadar peluang, ini adalah bagian dari blueprint profetik. Tuhan sedang menurunkan kejelasan surgawi, dan kamu dipanggil untuk merespons bukan dengan tergesa-gesa, melainkan dengan keheningan yang penuh kesadaran. Jangan bergerak karena rasa takut akan tertinggal. Jangan melangkah karena tekanan sosial. Langkahlah karena hadirat Tuhan telah mengarahkannya. Dan ketika Dia mengisyaratkan bahwa waktunya telah tiba, jangan ragu. Bergeraklah dengan keberanian yang dibungkus dengan iman. Ini bukan lagi waktu untuk bermain aman atau mengambil jalan netral. Setiap langkah berikutnya memuat momentum ilahi yang bisa memengaruhi generasi, membentuk arah masa depan, dan menulis ulang garis keturunan. Kamu tidak sedang menebak. Kamu sedang dipandu secara aktif oleh langit. Dan jika langkahmu ditulis oleh tangan surgawi, tidak ada kuasa neraka pun yang mampu mengacaukan hasilnya. Jadi tarik napas dalam-dalam. Tenangkan hatimu. Percayalah, kamu tidak sendiri.
Kamu tidak salah arah. Kamu tidak salah waktu. Kamu sedang berada di tengah skenario surgawi yang sempurna.